Di belakang tirai ini ada sebuah monitor yang pasarnya sudah dilupakan sama banyak orang. Ada yang bisa nebak monitor apa yang ada di balik tirai ini? Yap, bukan monitor yang super besar, super OLED, warna super canggih dan segala macam. Ini adalah monitor dengan ukuran 19 inci yang kayaknya udah beneran dilupakan sama banyak orang kali ya. Yang biasa masuk ke channel ini, saya yakin nggak ada yang nyari monitor 19 inch. Sekarang minimal 27 kayaknya. 24 aja itu udah dianggap sebagai barang kelas bawah gitu kali ya. Nah, orang zaman sekarang juga cari monitor itu ribet banget, bre. Cari yang warnanya bagus lah, under 1 delta E lah, terus response time, latency, dan sejenisnya. Tapi, kalau kita kembali mundur bertahun-tahun yang lalu, di saat 19 inci adalah monitor yang bagus, waktu itu orangnya simple semua, bre. Jadi, saya inget banget, zaman dulu kalau cari monitor itu, iya cari monitor. Nggak ada cari refresh rate, apa segala macam, nggak ada. Yang penting ini harganya berapa? Oh, murah, ya udah beli aja. Ini berapa? Mahal. Oh, mereknya bagus. Berarti memang pasti barangnya bagus gitu. Ya udah beli aja. Intinya adalah butuh monitor, ya udah beli monitor. Dan saya inget banget 19 inci waktu itu termasuk gede loh ya. Jadi waktu saya beli 19 inci pertama kali itu bener-bener wow rasanya. Karena sebelumnya monitornya yang saya pakai 14 inci ukurannya, bre. Dan baru kemarin saya iseng-iseng ngambil 19 inci, ternyata kecil banget sekarang ya. Dan secara warna kalau dilihat, ya memang nggak secerah dan se-wow monitor zaman sekarang ya. Tapi jangan salah, pasar monitor seperti ini yang menurut mata modern kita nggak bagus gitu ya. Refresh rate-nya rendah, responsnya juga nggak bagus. Ternyata pasarnya masih ada banyak. Dan jualan monitor kayak gini sebenarnya jauh lebih enak dibandingin jualan monitor gaming. Kenapa? Karena bayarnya nggak rewel, bre. Di marketplace memang nggak kelihatan, tapi kalau penjualan offline sebenarnya monitor kayak gini masih bener-bener laku. Dan yang beli adalah orang-orang yang simple. Mereka cuma nanya, ada monitor 19 inch nggak? Ada, harganya berapa? Segini. Oke, gue pesen 2. Oke, gue pesen 3. Nggak ada yang nanya response time-nya gimana, ini barang retur gimana, garansi gimana. Nggak ada, bre. Jadi pembeli monitor seperti ini ada banyak banget yang bahkan mereka nggak pakai marketplace. Mereka lebih percaya beli langsung ke toko. Atau semisal pun online, mereka nggak ragu-ragu untuk direct transfer, bre. Dan yang bikin saya lebih kaget lagi, sempat saya konfirmasi ke distributor gitu ya, salah satu penjual monitor kecil-kecil kayak gini, ternyata barang-barang kayak gini itu yang paling sering sold out, coy. Ya ampun, ternyata saya sendiri juga sudah melupakan bahwa pasar 19 inci masih sebanyak itu. Dan hal ini dipahami betul sama brand-brand yang kita pikir juga udah hilang. Macam yang punya monitor ini nih, Phenom RX. Siapa coba sekarang yang hunting monitor Phenom RX? Nggak ada, bre. Tapi dia masih jualan monitor 19 inch dengan harga 500 ribuan. Speknya nggak canggih, resolusinya cuma 1440x900, refresh rate-nya juga standar zaman dulu 60 Hz, dimana spek basic ini aja nggak dipeduliin sama calon pembelinya. Nggak pernah ada yang nanya sama sekali. Beberapa kali saya jualan monitor-monitor murah model kayak gini, pembelinya nggak ada yang minta marketplace. Mereka lebih, oke mas kirim aja langsung direct transfer. Beda jauh sama jualan monitor gaming budget 24 inci yang 180, 200 Hz yang harganya 1 juta, 1,5 jutaan. Itu pembelinya rewel semua. Yang nanya banyak, yang nawar banyak, tapi yang beneran datang untuk beli, ya mungkin dari sekitar 50 orang yang ngechat gitu ya, yang datang cuma 1 ya. Jadi akhirnya penjual monitor ya berasa jadi kayak tukang konsultasi gratis aja. Itu resolusinya berapa, refresh rate-nya berapa, bagus atau enggak, dan udah nggak jadi beli, bre. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya, kalau memang banyak yang beli, siapa yang beli? Dipakai buat apa? Ternyata ada macem-macem. Ini iseng-iseng sering saya tanyain ke orang-orang yang memang pesan monitor model kayak gini, mau dipakai buat apaan, mas? Ternyata ada yang dipakai untuk usaha bengkel, untuk display alat-alat tes mereka. Ada lagi yang punya usaha manufacturing, macam motong-motong besi dan plat yang pakai sistem digital gitu. Ada yang butuh untuk kasir, atau ada yang butuh untuk admin kantor-kantor kecil, ada yang butuh untuk CCTV, dan sebagainya. Tapi yang jelas, tidak ada yang membeli monitor ini untuk digunakan gaming, dipakai nonton film, atau dipakai kerjaan grafis. Sama sekali jauh dari itu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai
ngegame. Tetap bisa, cuma ya tadi banyak keterbatasan, warnanya kurang oke, udah gitu resolusinya juga kurang tinggi, refresh rate-nya juga nggak tinggi, response time-nya juga saya yakin jelek gitu ya. Tapi sekali lagi memang bukan itu pasarnya. Dan waktu saya cobain main Cyberpunk di PC kentang, ternyata not bad loh. Not bad dalam arti yang biasanya kalau pakai monitor yang lebih gede FPS-nya rendah banget, di sini bisa dapat FPS lumayan tinggi, bre. Dengan PC Core i3 12100F dan GPU-nya RX 6600, jalanin Cyberpunk bisa di setting ultra dan tanpa FSR masih bisa dapat 80 FPS average. Cuma ya itu, gambarnya kelihatan low resolution dan layarnya juga terlalu kecil untuk ukuran game zaman sekarang yang terlalu banyak ornamen muncul di layar. Saya nggak melakukan uji teknis untuk monitor ini karena udah pasti hasilnya nggak bagus dan nggak ada gunanya juga karena nggak ada yang butuh hasil-hasil teknis tadi. Di sini saya cuma pengen kasih tahu bahwa pasar monitor seperti ini ternyata masih banyak. Arahnya adalah kalau kamu dimintain pendapat sama temen atau mungkin saudara, kamu harus bisa open mind bahwa nggak semua orang adalah gamer. Nggak semua orang nyari monitor yang speknya canggih, bre. Banyak orang yang budgetnya cuma mentok 500 atau 600 ribu dan bener-bener nggak bisa lebih lagi. Sedangkan kita para gamer itu ada kecenderungan untuk menjadi kaum mendang-mending. Begitu ada orang nanya budgetnya 600 ribu, kita langsung bilang mending tambahin dikit bisa dapat yang kayak gini. Mereka nggak butuh itu, coy. Mereka butuh monitor 600 ribu, ya udah butuhnya cuma itu aja. Gimana pun hasilnya mereka nggak peduli, bre. Apalagi kalau kamu bilang harga segitu barangnya ODM loh. Mereka lebih nggak peduli lagi tentang apa itu ODM. Yang penting duitnya cukup, udah selesai perkara. Jadi semisal suatu hari nanti ada teman atau saudara kamu yang nanya minta pendapat budget monitor 500 ribu, ya carikan dulu yang 500 ribu. 19 inch gak masalah, tawarin dulu aja. Siapa tahu memang itu kebutuhan mereka. Dan kalau memang teman kamu ada yang lagi nyari, tapi kamu males buat searching, bisa langsung klik aja linknya di bagian bawah video ini.